Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad J. Zaidan dengan NPM 2020445540. Tujuan saya di sini untuk mempresentasikan tugas 3 seminar, yaitu mereview jurnal atau referensi yang saya gunakan. Di sini review jurnal itu dengan metode VSM dan Six Sigma. Nah, untuk judul yang pertama itu implementasi metode Lean Six Sigma guna mengeliminasi defek proses produksi prefab gypsum di PT AAA. Tahunnya sendiri yaitu tahun 2021. Penulisnya Febri Ramadhani, Nina Aini Mahbubah, dan MDN Kurniawan. Metodenya sendiri yaitu VSM atau Value Stream Mapping dan Six Sigma. Nama jurnalnya sendiri yaitu Radial. Untuk level jurnalnya sendiri itu belum terakreditasi. Untuk simpulannya yang bisa diambil dari jurnal ini yaitu wasta yang ditentukan dan hasil brainstorming yang diverifikasi lapangan perusahaan, yaitu defect dengan nilai rata-rata 4,78, kemudian weightingnya dengan 3,83 dan inventory rata-ratanya itu 3,5. Wasta defect dapat terjadi jika kegagalan pada produksi. Ya, untuk jurnal kedua yaitu judulnya penerapan metode Lean Six Sigma dalam upaya peningkatan kualitas dan definisi proses pada produksi. Drakron FH 764. Jurnalnya ini tahun 2022. Penulisnya itu Robin Helena Julianaka dan Carla Olivia Cloudley. Metodenya yaitu Lean Six Sigma. Nama jurnal sendiri yaitu Jurnal Mitra Teknik Industri. Level jurnalnya sendiri itu belum terakreditasi. Rangkumannya di situ untuk meningkatkan kualitas proses produksi industri dengan masalahnya yaitu wasta yang terjadi, maka penyelesaiannya menggunakan metode Six Sigma, Lean Six Sigma untuk memperbaiki hasil yang didapat, di mana waktu non value-nya activity-nya bisa berkurang 259,8 jadi 239,9 menit. Untuk penurunan waktu value add ini memberikan peningkatan proses produksi dengan melihat nilai PCE-nya melakukan perbaikan mengalami peningkatan 47,89%. Selain itu, perbaikan penilaian DPMO menjadi 8,249 dan peningkatan tingkat Six Sigma yaitu 3,898. Oleh karena itu penelitian ini untuk meningkatkan kualitas produksi, yaitu meningkatkan produksi efisiensi untuk meningkatkan PCE proses produksi yang ada. Jurnal yang ketiga itu penerapan Lean Manufacturing dengan metode VSM untuk mengurangi wasta proses produksi PT XYZ. Jurnalnya tahun 2018. Penulisnya Andre dan Donel Sembiring. Jurnalnya itu faktor eksakta. Metodenya itu Lean Manufacturing dan bantuannya VSM. Level jurnal belum terakreditasi. Rangkumannya sendiri itu perusahaan ini memiliki kendala proses produksinya itu tak capai target dan adanya pemborosan. Dengan adanya perbaikan kualitas dengan metode VSM ini, siklus produksinya dari semulanya 29.360,62 detik berkurang jadi 8.610 atau 143 menit. Seperti itu. Untuk jurnal 4 itu aplikasi Lean Six Sigma untuk mengurangi pemborosan di bagian packaging semen. Jurnal tahun 2020. Penulisnya Reni Dwi Astuti dan Latifur Rahman. Nama jurnal GC atau Jurnal Integrasi Sistem Industri. Metodenya sendiri pendekatan Lean Manufacturing dengan VSM. Level jurnal itu belum terakreditasi. Untuk rangkuman sendiri itu hasil hitung pemborosan identifikasi meliputi transportasi, motion, weighting, dan over processing serta defect.
usulannya yaitu mengurangi pemborosan yaitu dengan penggabungan stasiun penimbangan dan pemeriksaan sehingga memberikan estimasi dan peningkatan proses cycle efisiensi sebesar 39 dari 39,1% jadi 46,69%. Sedangkan upayanya untuk mengurangi produk cacat dilakukan dengan perawatan preventif mesin packer. Untuk yang jurnal kelima itu metode stream mapping dengan Six Sigma perbaiki kualitas layanan di otomotif service Indonesia tahun 2020. Jurnalnya penulisnya Aristrid Majoko, Dimas Mukli dan Suwandi. Nama jurnal IGM, metode Six Sigma dan VSM. Jurnal sama belum terakreditasi. Rangkuman sendiri itu mengurangi total pelayanannya dari 141 menit menjadi 64 menit atau naik sekitar 55% dalam siklus pelayaran dan berikan peningkatan kapabilitas pelayanan dari min 1,56 sigma jadi 3,81 sigma. Artinya VSM dan Six Sigma berhasil meningkatkan kualitas pelayanan di otomotif service Indonesia seperti itu. Yang jurnal ke-6 yaitu jurnalnya Line Sigma untuk meminimasi pemborosan pada penyamakan kulit domba, yaitu jurnal tahun 2022. Penulisnya Rahayu Kasana, Grace dan Argaditya. Nama jurnal Insologi, metodenya yaitu Six Sigma dan VSM. Level jurnal sama belum terakreditasi. Rangkumannya sendiri yaitu mendapatkan hasil sekitar 61.294 dan menunjukkan tingkat sigma perusahaannya yaitu sebesar 3,369. Perbaikan yang diberikan yaitu menambah unit blower di bagian penyumban manual dan penambahan jam istirahat, itu menambahkan 2 kipas di ruangan toggle. Untuk jurnal 7 itu meningkatkan produktivitas menggunakan Six Sigma dan Len dan Kaizen tahun 2022. Penulis Arizaki Alvarizan Suseno, jurnal teknik industri, metodenya Len, Kaizen dan Six Sigma. Rangkumannya sendiri itu setelah perbaikan mendapatkan 1,99 sigma, sebelumnya itu 1,56 sigma sendiri. Prosesnya itu 37,5 dan delaynya 305. Pada prosesnya itu transportasi 16,25 dan waktu delay 70 menit. Pada VSM siklusnya 4,71 dan lead time-nya 38,86 jam dengan WIP 299 unit. Nah, untuk jurnal 8 itu agak kecil, penerapan Six Sigma untuk mereduksi waste dan menggunakan metode WAM fase pada proses sewing line 33. Studi kasusnya PT Apparel One Indonesia 2 Semarang tahun 2019. Penulis Nurisyad Nurdiwana, sarjana teknik magister teknik, dan Nuzulia Koiria, sarjana teknik magister teknik. Nama jurnal Kimu, metodenya Falsat, Line Balancing, Six Sigma dan WAM. Level jurnal belum terakreditasi. Untuk hasilnya yaitu mendapatkan sebesar WAQ-nya yaitu 26,25% dan peningkatannya bobot sebesar 16,2%. Peningkatan ketiganya yaitu sebesar 15,83 dan bisa disimpulkan didapatkan hasil efisiensi yang meningkatkan 77,46%, kerja lebih sedikit yaitu sebanyak 11. Yang 9 yaitu ada pengendalian kualitas menggunakan pendekatan Six Sigma tahun 2020. Penulis Sarika Zuhri, Rahmat Mustaqim dan Daulay. Texagro, nama jurnalnya, metodenya Six Sigma. Level jurnal belum terakreditasi. Untuk rangkumannya sendiri itu mempertimbangkan faktor kelonggaran yaitu 10,7 menit. Untuk hasilnya sendiri yaitu mendapatkan sebesar 3,64, bahwa setiap 1 juta produksi akan terjadi defect sebesar 16.046 dan mendapatkan banyak produk defect pada industri tersebut.
Tetapi ada 4 hal yang menyebabkan defeknya, yaitu tidak adanya pelatihan kerja dan bahan baku yang tetap. Untuk jurnal 10 itu analisis swasta produksi celana dengan metode Six Sigma pada area swing line PT XYZ tahun 2019. Ahmad Munandar, penulisnya Deviana dan Sandi Permana. Jurnalnya Retims, metode Line Six Sigma, SIPOK, VSM dan WAM. Level jurnal belum diketahui. Untuk hasilnya sendiri yaitu mendapatkan run stitch 4,73, overlap 4,63, stitch expose 3,97, dan bisa disimpulkan bahwa metode berdasarkan akibat tersebut 4 faktor utama penyebab waste defect sendiri, yaitu manusia, metode mesin, material, dan manusia yang kurang teliti. Bisa jadi konsentrasinya dan kelelahan. Untuk skripsinya yaitu judulnya identifikasi waste pendekatan value stream mapping di bagian sanding Balkan Flow Coater di studi kasus Yamaha Indonesia tahun 2018. Penulisnya Zikri Arij Pidaus. Jenis laporan skripsi, metodenya VSM dan proses activity mapping. Rangkumannya sendiri yaitu untuk memudahkan operator coater tersebut, maka nantinya operator dalam pengambilan keputusan memudahkan leader pengambilan data. Usulannya yaitu menetapkan operator tambahan dan mensupport proses material handling pada lini produksi balikan coater agar kerjanya bisa maksimal dan melakukannya sesuai dengan yang ditempatinya. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.